Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Commander Stephen Santosa. Saya dari TIP Angkatan 2023 dengan NIM 23105232. Saya dari kelas B, jadi di sini saya akan menjelaskan tugas rancangan percobaan, yaitu rancangan wujud sampel market. Jadi berdasarkan soal yang sudah diberi, seorang peneliti ingin mengetahui prinsip depan dari kopi Arabica. Lalu dalam pengolahannya dicoba dalam lima cara fermentasi dan lima kondisi suhu dan waktu penyaringan yang berbeda. Kemudian kita membuat data sendiri tentang tingkat kesulitan kopi, lalu kemudian kita melakukan analisis keragaman dan uji perbandingan berganda. Jadi di sini data saya sendiri itu ya suhu dan waktu yang pertama itu dengan waktu waktu 8 jam, kemudian suhu 20 derajat Celcius, kemudian yang kedua itu 16 jam dengan suhu 25 derajat Celcius, kemudian yang ketiga itu 20 jam atau sehari dengan suhu 30 derajat Celcius. Lalu yang keempat itu 26 hari, 36 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Lalu yang kelima itu dengan waktu 2 hari, kemudian menggunakan suhu 40 derajat Celcius. Jadi dari data yang saya dapat ini, pertama kita mencari kolom ini berdasarkan data yang sudah saya dapatkan. Untuk mencari total kolom yang pertama itu kita menggunakan rumus sum sama dengan C11, kemudian kita jumlahkan sampai C15. Yang mana dari data ini bisa dilihat dari 21, 17, 24, 15, dan 20 itu dijumlahkan. Kemudian mendapatkanlah hasil sebesar 97. Lalu untuk kolom yang kedua, sama caranya dengan cara mencari kolom yang pertama tadi. Bedanya kita untuk kolom yang kedua itu kita menjumlahkan sesuai kolomnya masing-masing. Sehingga mendapatkan hasil 101 di sini untuk kolom kedua. Kemudian kolom ketiga mendapatkan hasil 106, kolom keempat itu 82, kolom kelima itu 86, dan kemudian setelah mendapatkan kolom, lanjut mencari total baris. Jadi total baris itu rumusnya sama, tapi di sini ada yang berbeda, yaitu kita menjumlahkan setiap baris yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kalau kolom itu kolom, kalau baris itu baris. Jadi kita menggunakan rumus sum, kemudian kita black dan C11 yang mana dari notifnya ini 21, 15, 15, kemudian 10 dan 13. Lalu kita mendapatkan hasilnya di sini sebesar 70. Kalau baris yang kedua, caranya juga sama. Kita harus memblok. Pertama-tama kita gunakan rumus sum dulu, kemudian kita blok tiap barisnya, lalu kita jumlahkan data-data yang sudah ada. Setelah jumlah kolom dan total baris, kita menggunakan rumus dari total baris tersebut dan menggunakan rumus sum total baris dari tanggal 11 ini bisa dilihat dari yang 74 sampai dengan 118. Kemudian kita memperoleh hasil sebesar 72. Kemudian kita pilih pelakuan. Pelakuan yang A, di sini jumlahnya 102. Kenapa 102? 102 ini kita cari dari setiap data dari notasi A ini, dan setiap kolom dan baris itu bisa dilihat 21, 17, 21, 21, kemudian 22. Kemudian data-data A ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil sebesar 102. Untuk yang B juga sama, kita jumlahkan dari setiap poin B di setiap kolom dan baris, kemudian kita jumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 90. Dengan cara yang sama, kita memperoleh poin C sebesar 93, yang D 89, dan yang E 98. Kemudian kita pindah dengan mencari rata. Cara mencari rata itu kita gunakan jumlah yang sudah kita dapatkan tadi, misalnya pelakuan pada poin yang A, kita menjumlahkan ratanya itu dengan jumlah yang sudah didapatkan. Jadi kemudian kita bagikan dengan 5. Bisa dilihat rumusnya di sini, C19 dibagi 5, itu C19 itu yang paling 102 ini tadi beri jumlahnya, kemudian kita bagikan. Sehingga mendapatkan relatif pada poin yang A itu sebesar 20, dan begitu seterusnya hingga poin B.
menggunakan cara yang sama dari setiap jumlahnya itu jumlah kepala dibagikan 5. Di sini kita mendapatkan untuk yang poin B itu ratanya 18, kemudian yang C itu 18,6, yang D 17,8, dan yang E 19,6. Setelah mencari poin pelakuan setiap A sampai D, kemudian kita mencari FK. Setelah mencari FK itu, kita dengan menggunakan rumus, bisa dilihat dari sini, L16, L16 kali 2, yang diberikan 2, jadi 472 dari total baris yang sudah dijumlahkan ini, kita pangkatkan 2, kemudian kita bagi dengan 25, hingga mendapatkan hasilnya sebesar 8911,36. Setelah mendapatkan FK-nya, kita lanjut ke sumber keberagaman. Jadi di sumber keberagaman ini kita mencari DP, JK, KT, F hitung, dan F tabelnya. Jadi setiap baris, kolom, pengakuan, gelar, dan kemudian kita. Jadi yang pertama kita tentu mencari DB dari baris itu kita menggunakan rumus count A, kemudian kita yang fermentasi ini yang dari F1 sampai F5, kemudian kita kurangkan 1, yang dimana ini ada 5 perlakuan, 5 perlakuan dikurangi 1 sama dengan 6, sehingga memperoleh hasilnya 4. Kemudian untuk yang kolom juga sama, kita menggunakan rumus count, terus kita blok setiap kolomnya, kolom perlakuan yang sudah dibagi berdasarkan suhu dan waktu tadi, yang dimana itu ada 5 perlakuan, kemudian dikurang dengan 1 sehingga memperoleh hasil. Kemudian untuk yang perlakuan juga sama, kita menggunakan rumus count A, blok yang poin A-nya tadi hingga poin E, di mana itu ada 5 juga, kemudian dikurang dengan 1 sehingga hasilnya. Untuk yang galat, menggunakan rumus E33, itu kita menggunakan rumus galatnya dengan ini, bisa dilihat, B33 dikurang B29, kurang B30, kurang B30, sehingga kita bisa menghasilkan poin sebesar 12 itu yang dimana ini dari DB baris, kolom, dan perlakuan, sehingga kita memperoleh hasil 12. Kemudian untuk mencari yang totalnya, bisa dilihat dari sini totalnya 5 tadi perlakuannya. Terus kita kalikan 5, kita kurang 1, sehingga memperoleh hasil sebesar 24. Kemudian kita pindah ke JK. Cara mencari baris dari baris itu kita menggunakan rumus sum sama dengan sum SQ, kemudian kita blok total baris yang sudah ada di total baris dari yang data pertama hingga data kelima, kemudian kita bagi dengan jadi rumusnya sum SQ, total barisnya kita blok 5, kemudian kita bagi koma, lalu kita fermentasi yang F1 sampai F5, kemudian kita kurangkan dengan FA yang sudah kita dapatkan di sini tadi, sehingga mendapatkan hasil sebesar 243,04. Untuk kolom juga berlaku dengan cara yang sama, kita menggunakan rumus sum SQ, kemudian kita blok setiap kolomnya tadi, lalu kita count A, bagi count A, terus kita blok B10, bisa dilihat di sini B10 yang ini tadi, kemudian kita kurangkan dengan C25 yaitu FK-nya. Terus untuk yang perlakuan, kita menggunakan rumus sum SQ, terus kita blok terlebih dahulu yang jumlahnya, ya, kemudian kita bagi kontra, kemudian kita blok perlakuan yang kemudian kita kurangkan lagi dengan sehingga hasilnya bisa sebesar 24,20. Untuk yang galet juga kita sama caranya, yaitu kita kurangkan terlebih dahulu dengan cara yang sebelumnya dari DB juga sama. Kemudian untuk pindah ke total, kita menggunakan rumus sum SQ, lalu kita pilih L16 itu dari total barisnya tadi, kemudian dikurangkan dengan FA, sehingga memperoleh hasilnya sebesar 21.387,6. Kemudian kita mencari KT itu dengan kita menggunakan
jika yang sudah kita peroleh dari baris, kemudian kita tuangkan dengan DP yang kita bagi dengan DP yang ada di baris juga sih kita memperoleh hasil sebesar 60. Untuk P kolom juga akan lakukan dengan cara yang sama sehingga memperoleh hasil yang kita dapatkan. Kemudian untuk KP perlakuan juga sama, dilihat dengan hasilnya 6,06. Kemudian galat juga dilakukan untuk hasil yang dilakukan dengan cara yang sama sehingga mendapatkan hasil sebesar 14,8. Lalu yang total juga sama caranya, yaitu JK-nya kita berikan dengan DB yang sudah didapatkan dari total. Setelah itu kita mencari F hitung. F hitung dari baris itu kita menggunakan rumus D29 bagi D32 yang dimana KT dari baris kita bagikan dengan KT dari galat sehingga memperoleh hasilnya sebesar ini 0,002186. Kemudian untuk F hitung yang kolom juga sama, cuma bedanya di sini kita menyesuaikan, itu kita harus menggunakan pertamanya itu, bagi pertamanya itu kita menggunakan kolom, kolom yang sudah kita dapatkan kemudian dibagikan dengan total. Kemudian untuk yang F hitung perlakuan, kita gunakan bagi pertamanya itu dengan perlakuan terus kita bagikan dengan total. Kemudian untuk yang galat F hitungnya kita menggunakan KT galat lalu dibagikan dengan KT total. Sampai sini bisa dilihat rumusnya. Kita menggunakan rumus if, kemudian kita blok yang E29 bisa dilihat di sini. E29, kemudian kurang dari G29, kita N 5, KNS, kemudian masukkan lagi angka yang sama, sehingga memperoleh hasil NS. Lalu untuk F tabel yang sana, kita menggunakan cara rumus FINV, kemudian buka kurung 0,05, lalu tanda bagi B29 blok dari D polaris, lalu dibagi juga dengan DP galat sehingga memperoleh hasilnya itu sebesar 3,25 Tabel dari baris sampai perlakuan itu memperoleh hasil yang sama, walaupun sudah menggunakan rumus juga yang sama. Sehingga setelah itu pindah ke mencari QA dan PV-nya. Cara mencarinya itu, ini sudah dari rumus, berdasarkan rumus, QA atau PV-nya itu 4,51. Sehingga kita pindah lagi mencari SE-nya. Cara mencari SE tersebut gunakan blok huruf 3, di mana 3 itu bisa dilihat di sini. Dari QA dan PV-nya tadi 4,51, kemudian dikali dengan SQRT, kemudian buku kurung kita blok yang galat, kemudian kita bagi dengan 5, sehingga memperoleh hasil sebesar 239,3282. Setelah itu kita pindah ke uji BNJ yang dimana uji BNJ ini didapatkan rata dari D itu sebesar 38, dari E 35, dari C 34, dari H 17,80, dari B 19,6. Untuk mencari hasil yang ini kita menggunakan rumus yang ini, yang dimana B38 jadi 34 ini dikurangkan dengan 35, 30 hasil sebesar. Kemudian yang kedua itu juga melakukan dengan cara yang sama, tapi berdasarkan barisnya masing-masing. Lalu untuk mencari rumus dari notasi ini, kenapa notasinya A semua? Karena nilai yang kita peroleh itu lebih besar berdasarkan rata ditambah SE-nya itu, kita mendapatkan nilai yang lebih besar dari SE yang kita punya. Tinggal notasinya itu A semua. Rata juga berdasarkan data yang diperoleh tadi sudah sebesar ini sama. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang rancangan bujur sangkar latin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan selama pengucapan saya selama
presentasikan. Sekian dari saya, terima kasih.